Halo Sobat Sadar Hukum, kami dari Binzai Bercerita. Perkenalkan, saya Bintang. Saya Zainuddin. Jadi, video kali ini adalah salah satu produk inovatif kami. Di mana produk inovatif kami adalah membuat video edukasi dan wawancara serta juga konten, di mana konten ini akan membahas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, jadi kali ini kami kedatangan bintang tamu nih. Yang pertama ada Ibu Lisa Aryani selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Timur. Baik, selanjutnya kita kedatangan bintang tamu yang kedua, yaitu Ibu Pipit Priyanti selaku konselor dan juga psikologis. Terus yang terakhir ada Ibu Syarifah Nur Latifah, MPSI Psikolog selaku psikolog klinis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu puasanya? Apakah lancar Ibu? Alhamdulillah lancar. Lancar, belum dikit. Oke, kami langsung aja ke pertanyaannya Ibu. Yang pertama, apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan yang umum yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur? Jadi untuk bentuk-bentuk kekerasan yang ada di Kabupaten Kutai Timur itu kekerasan seksual terhadap anak yang paling berdominasi. Jadi itu yang paling banyak kasusnya ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana DP3A memantau dan mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Kalau DP3A itu kan kami bekerja berdasarkan laporan aduan dari masyarakat gitu ya. Jadi ketika ada masyarakat atau siapapun memberikan informasi pada kami, baru itu kita tindak lanjuti. Seperti itu. Kalau mengidentifikasi ya, kami ada pedoman ya. Setiap lembaga ketika bekerja itu kan ada namanya standar operasional prosedur. Nah, dari SOP kami itu sudah terpetakan apa saja case-case yang bisa masuk dalam dari PPA. Yang ketiga Ibu, apa saja langkah-langkah yang diambil oleh DP3A untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak? Jadi untuk itu melakukan seperti sosialisasi, pencegahan yang dilakukan di bidang ya. Jadi di tempat kami ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3 itu ada beberapa bidang. Jadi bidang perlindungan khusus anak. Jadi di bidang itu nanti yang akan melakukan sosialisasi pencegahan ke sekolah-sekolah. Dan ada juga perlindungan perempuan. Jadi di bidang itu yang juga nanti akan melakukan seperti pencegahan sosialisasi ke seperti ke kecamatan, ke kecamatan beberapa ini ya, 18 ke kecamatan itu untuk melakukan pencegahan itu seperti sosialisasi tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti KDRT gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Apa saja jenis layanan yang disediakan oleh DP3A untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak? Untuk korban ya, Iya. jadi ada beberapa layanan yang ini sekali lagi karena kami instansi pemerintah itu biasanya dari aturan-aturan yang dikeluarkan dari undang-undangan, peraturan presiden, peraturan menteri sampai peraturan daerah. Secara umum layanan yang bisa kami berikan itu yang pertama layanan medis, jadi berkaitan dengan kesehatan. Misalnya nih ada korban kekerasan seksual, mereka kan butuh pembuktiannya, salah satunya butuh visum tuh. Nah, itu kami bisa bantu. Atau ada korban
Kemudian ada juga layanan rumah aman, rumah perlindungan sih namanya. Kalau di kami, rumah perlindungan itu diberikan pada korban-korban dengan kriteria tertentu yang setelah di asesmen oleh PTD TPA dia layak mendapatkan perlindungan di rumah aman. Jadi dia akan ditempatkan di semacam safe house, di mana di sana dia terjamin keamanannya, sehingga ketika situasinya sudah lebih baik dia siap nih pulang ke rumahnya. Gitu kan. Terus yang terakhir adalah layanan rujukan. Kita ini sebagai lembaga tentu ada keterbatasan, tapi ketika ada korban membutuhkan satu layanan dan kami tidak mampu memenuhi itu, kita nggak langsung diem aja gitu. Kita lakukan rujukan kepada lembaga lain atau stakeholder lain yang memang dia bisa memfasilitasi itu kali ya. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja kebijakan dan strategi yang diambil oleh DP3A untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak? Jadi untuk strategi atau kebijakan yang diambil oleh Dinas DP3A itu seperti sosialisasi kepada masyarakat, jadi seperti pelatihan tenaga penanganan kasus ya kekerasan. Jadi untuk tenaga-tenaga yang ada di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak itu dari dinasnya kita dilatih untuk pelatihan penanganan kasus. Jadi ada juga kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat, dan ada juga dengan membangun jejaring kerjasama dengan aparatur penegak hukum. Mungkin dari kami itu untuk strategi dan kebijakannya ya dari Dinas DP3A. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana DP3A memastikan bahwa kebijakan dan strategi tersebut efektif dan efisien? Jadi untuk itu DP3A dengan menyusun SOP standar operasional tadi, jadi supaya SOP yang kita kerjakan itu berjalan dengan baik dan benar. Jadi itu, supaya efisiensi ya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja lembaga-lembaga yang bekerja dengan DP3A untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak? Untuk menangani kasus ya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu UPTD bekerja dengan lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat. Kalau dari lembaga pemerintah sendiri ada dari kepolisian, teman-teman dari kepolisian, dari kejaksaan, pengadilan agama, pengadilan negeri. Kemudian ada juga dari lembaga masyarakat. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak terparah apa yang pernah terjadi di Kabupaten Kutai Timur? Setiap kasus itu unik dan punya ceritanya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengukur apakah kasus ini parah atau tidak parah. Tidak, semua kasus itu memprihatinkan bagi kami dan semua harus dilayani dengan baik sesuai prosedur yang berlaku. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah kasus kekerasan yang terjadi di Kutai Timur dalam jangka waktu 3 tahun belakangan ini mengalami kenaikan? Jadi untuk kasus kekerasan dari tahun 2022 itu kasus kekerasan itu ada 36 kasus, dan untuk tahun 2022 itu 36 kasus, 2023 39, dan 2024 55 kasus. Jadi seperti itu. Jadi trennya meningkat ya setiap tahun. Cuma saya tambahkan sedikit Ya, siap. Kalau kita menyikapi terkait kekerasan, itu cara membaca datanya berbeda. Kenapa? Karena kekerasan itu, apalagi seksual ya, itu masih tabu banget. Gitu. Kayaknya orang mau melapor itu masih sedikit dibandingkan kasus-kasus yang tidak berani melapor. Jadi sebetulnya ketika data angka kekerasan itu bertambah, di satu sisi pasti prihatin, tapi di sisi lain agak lega karena ternyata masyarakat kita udah mulai berani lapor nih, ya kan? Gitu. Seperti itu. Dan sekali lagi angka yang kami punya tidak bisa menggambarkan sepenuhnya kekerasan itu terjadi di lapangan itu seperti apa, karena sekali lagi itu ranah private. Ya, privasi Masih ya. banyak yang nggak mau lapor kan? Iya, betul. Mungkin menambahkan sedikit. Iya. Untuk data ini kami ada namanya sistem informasi ya yang punyanya
Departemen PPA namanya Simponi. Data-data kekerasan itu kami ambil dari situ. Gitu deh. Jadi berdasarkan data yang sudah terinput di Simponi. Pertanyaan selanjutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak yang paling terbaru yang terjadi di Kutai Timur itu apa ya? Macam-macam sih, Macam-macam. macam-macam. Cuman kekerasan seksual tuh mendominasi. Jadi kekerasan tuh banyak ya, kekerasan tuh banyak. Settingnya ada dalam rumah tangga, ada yang tidak di luar rumah tangga. Kalau rumah tangga itu berarti yang melakukan itu mempunyai hubungan kekerabatan atau tinggal dalam satu rumah gitu. Nah, banyak banget yang mendominasi masih seksual. Tapi selain itu terkait ekonomi juga ada, kayak nafkah anak gitu. Kekerasan Fisik, perempuan, fisik itu juga KDRT ada. seperti itu. Yang terakhir, perbandingan antara kasus kekerasan anak perempuan sama anak laki-laki itu yang lebih banyak siapa Ibu? Yang terjadi di Kutai Timur? Kalau berdasarkan data ya, data yang saya sampaikan tadi ada di Simponi itu tahun 2024 ada 46 kasus terhadap anak, kekerasan terhadap anak. Di antaranya 43 itu terhadap anak perempuan, 3 terhadap anak laki-laki. Jadi presentasi lebih baik yang perempuan. Iya, jadi secara presentase banyak yang anak perempuan. Kalau dibandingkan dengan data yang ada di Kutai Timur, kasus kekerasan terhadap anak ini kan ada 46 kasus, tapi jumlah anak yang ada di Kutai Timur ini ada 148.027. Jadi bisa dihitung sendiri ya mungkin ya. Jadi kesimpulannya ini kekerasannya terjadi gara-gara ketidaksetaraan gender ya? Atau gara-gara perempuan dan anak itu adalah pihak yang lemah sehingga gampang buat jadi pelampiasan emosi gitu. Bisa jadi secara kajian yang sudah ada kan seperti itu gitu. Tapi untuk sebetulnya seperti kalau di Kutai Timur ini sebetulnya bagaimana, nah ini adik-adik bisa teliti gitu. Apakah memang kesetaraan gender itu faktor utama atau sebetulnya ada faktor lain. Tapi benar, perempuan itu masih dianggap tidak berdaya, bergantung itu, apalagi anak ya kan. Kami mau menyampaikan tentang produk kami itu, mau mengenalkan. Jadi produk kami ada 2 Ibu. Yang pertama ada TCPA atau tempat cerita perempuan dan anak. Terus yang Yang kedua kedua kami juga ada buat konten itu di mana namanya tuh Binzai Bercerita ini. ini yang lagi dibuat. Oh, iya. Begitu. Keren. Tanggapan Ibu gimana tentang produk yang kami buat? Apakah bisa membantu Mengurangi persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak. atau membantu DP3A untuk lebih mendalam gitu? Soalnya kami menyebarkan link dan konten-kontennya ke anak-anak di sekolah. Sangat membantu dong. Upaya apapun yang dilakukan masyarakat sekecil apapun itu pasti membantu gitu. Nah, kalian kan remaja, nah, kalian bikin tempat cerita itu sejalan dengan salah satu program DP3A. Jadi DP3A dulu pernah punya program Teman sebaya itu. konselor sebaya. Kenapa kok kami bikin program itu? Karena anak-anak seusia kalian curhatnya ke teman atau ke orang tua. Ke teman kan? Mungkin pernah ikut kali yang di SMA 1. Pernah tuh kami mengadakan itu dan ternyata deh berdasarkan kasus-kasus yang kami tanganinya, kalau anak-anak remaja, kalau kami tanya siapa yang orang pertama kamu ceritain? Teman. Ya kan? Sekali. Jangan sangat keren gitu ya, sangat diapresiasi sekali. Iya. Karena seusia ini Sudah pemikirannya udah ini sekali. Sudah ini gitu loh terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kalau di pemerintah ini kita juga nggak bisa bekerja sendiri Iya. ya, karena terlalu ini kalau kita bekerja sendiri. Jadi sangat membantu sekali kalau Tapi perlu diimbangi dengan skill yang oke juga. Ya, Mulai betul. belajar tuh kan. Betul. Kalau dengerin orang curhat gimana? Kalau mendapat laporan tuh Gimana apa nanti yang harus dilakukan? apa? Ya. Bagus banget, keren. Keren. Ya. Inovatif anunya ya. Bagus. Semoga ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Sebelumnya terima kasih ya Ibu atas Terima kasih Bu atas bantuannya. Sama-sama. Oke teman-teman, itu dia wawancara kami dari pihak
Sebelumnya kami ada yel-yel nih. Kalian yang di rumah bisa ikutin juga ya. Stop kekerasan, lindungi perempuan dan anak. Sampai jumpa nanti ya. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke.